Santo Paulus Rote. Baik, pada video kali ini saya akan membahas salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi, terutama sejak 2 tahun ini, yaitu sejak 2022 sampai 2023, dan selama 2 tahun ini mengalami peningkatan. Apa masalah kesehatan yang akan saya jelaskan? Masalah kesehatan yang saya jelaskan adalah gagal ginjal akut pada anak. Apa itu gagal ginjal akut pada anak? Gagal ginjal akut merupakan suatu kondisi di mana ginjal tidak mampu berfungsi secara optimal. Gagal ginjal akut biasa juga disebut acute kidney injury atau AKI, yang merupakan suatu kondisi gagal ginjal yang terjadi secara mendadak. Berdasarkan data per 5 Februari 2023, ada tercatat 326 kasus, dan hal ini sangat memprihatinkan, sehingga pada video kali ini saya akan bahas ini supaya orang tua selalu waspada terhadap kondisi anaknya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab gagal ginjal akut. Yang pertama, genetik atau keturunan. Yang kedua, shock hypovolemic, yaitu kegagalan perfusi jaringan akibat kekurangan cairan yang menyebabkan aliran darah ke ginjal berkurang. 3. Sindrom hemolytic uremic, yaitu pembuluh darah kecil pada ginjal meradang dan rusak. Akibatnya, ginjal tidak menerima suplai darah. Yang keempat, glomerulonefritis, yaitu suatu kondisi di mana ada peradangan pada ginjal. Penyebab yang terakhir adalah obat-obatan. Selain memberikan efek penyembuhan, obat-obatan juga bisa menyebabkan penyakit apabila dikonsumsi secara berlebihan tanpa resep dokter dan dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah menginformasikan obat sirup yang memiliki kandungan zat kimia berbahaya yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Apa saja zat yang ada di sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut? Yang pertama, ethylene glycol atau EG, diethylene glycol atau DEG, dan ethylene glycol butyl ether atau EGBE. Kenapa ketiga zat ini berbahaya? Karena ketiga zat ini menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam darah, yang artinya ginjal tidak dapat menerima suplai oksigen yang bisa membuat ginjal ataupun sel-sel dalam ginjal mati. Selanjutnya, tanda dan gejala awal. Yang pertama, demam. Orang tua harus selalu memantau perkembangan anak, terutama kesehatan anak. Apabila demam terjadi dalam beberapa hari, atau bahkan demamnya tidak turun, ataupun demamnya turun naik, maka orang tua harus membawa anaknya ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapat pelayanan segera. Yang kedua, muntah, dan yang ketiga, mual. Yang keempat, batuk. Yang kelima, pilek. Yang keenam, anak kerap mengantuk. Yang ketujuh, demam selama 35 hari. Bila gejala ataupun tanda sudah sampai tahap 7 ini, orang tua harus membawa anaknya karena itu sudah menunjukkan bahwa tingkat kesehatan anak sudah sangat menurun. Yang kedelapan, dalam 2-6 hari penurunan jumlah buang air kecil. Selanjutnya, apa sih gejala menengah hingga berat pada pasien gagal ginjal akut? Yang pertama, perubahan warna urin anak menjadi pekat. Jadi orang tua harus selalu memantau perkembangan anak, terutama orang tua itu harus peka terhadap fenomena atau segala sesuatu yang terjadi pada anaknya. Yang kedua, susah buang air kecil selama 6-8 hari, terutama pada siang hari. Jika kedua tanda ini sudah terjadi pada anak, segera bawa anak supaya mendapatkan pelayanan. Selanjutnya saya akan membahas apa saja sih yang harus dilakukan orang tua maupun keluarga untuk mencegah atau menurunkan kasus dari gagal ginjal akut pada anak. Yang pertama, sebagai orang tua dapat memberikan makanan sehat yang sesuai dengan pesan gizi seimbang. Yang kedua, olahraga rutin dapat meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan kekebalan tubuh anak. Jadi, bukan berarti orang tua harus memberikan kegiatan fisik yang berlebihan, tetapi misalkan saya mengambil contoh lari atau jalan kaki ataupun bermain-main bola kaki ataupun bola voli yang bisa meningkatkan kebugaran anak. Selanjutnya, konsumsi air yang cukup atau hindari dehidrasi. Selanjutnya, menerapkan pola hidup sehat untuk anak. Yang dimaksudkan pola untuk sehat, seorang orang tua harus menjadi role model buat anaknya, di mana orang tua berperan aktif supaya anaknya bisa berkembang lebih baik, terutama dalam menerapkan pola hidup sehat. Aduh, sebenarnya enggak apa, cuma gue capek nih. Selanjutnya, obat-obatan. Seperti yang sudah saya tekankan tadi sejak awal bahwa
Obat itu harus dikonsumsi dengan benar atau sesuai dengan resep dokter, karena efek sampingnya bisa menyebabkan penyakit. Selanjutnya, pastikan imunisasi anak rutin dan lanjut dilengkapi. Karena tujuan imunisasi ini adalah menciptakan kekebalan tubuh bagi anak, supaya anak tetap sehat atau terhindar dari wabah ataupun penyakit menular maupun virus atau bakteri. Itu saja video dari saya. Saya harap semoga dari video ini bisa membantu orang tua ataupun keluarga ataupun siapapun untuk selalu waspada atau supaya cepat mendeteksi